Halo semuanya, kembali lagi dengan kami COFFII Math. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai nilai mutlak. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai faktorial. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu faktorial. Faktorial ini merupakan perkalian berurutan dari bilangan bulat positif yang dimulai dari 1 hingga bilangan yang ditentukan. Dengan kata lain, faktorial ini merupakan hasil kali bilang asli secara berturut-turut dari n hingga 1. Nilai ini disebut dengan n faktorial yang dilambangkan dengan n tanda seru. Nah, n faktorial ini memiliki rumus, yaitu n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 kali n kurang 2 kali bla 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 kali 2 hingga 1 kali 1. Perlu kita ingat ya bahwa faktorial ini hanya berlaku untuk bilangan bulat 0 atau netral dan bilangan bulat positif. Hal ini dikarenakan faktorial didefinisikan sebagai hasil kali bilangan asli yang berurutan dari n sampai 1. Jika bilangan negatif dimasukkan, maka proses perkaliannya tidak akan mungkin dilakukan karena tidak ada urutan bilangan asli yang bisa ditentukan dan dibentuk dari angka negatif menuju 1. Selain itu, dalam penerapannya pada permutasi dan kombinasi, faktorial ini digunakan untuk menghitung banyaknya cara menyusun atau memilih suatu objek. Jumlah objek tidak akan mungkin negatif. Oleh karena itu, bilangan negatif tidak akan memiliki arti. Secara umum, faktorial didefinisikan hanya untuk bilangan asli, yaitu dimulai dari 1, 2, hingga seterusnya. Namun dalam faktorial, dalam matematika ini, 0 faktorial secara khusus didefinisikan bernilai 1. Hal ini dilakukan agar aturan faktorial tetap konsisten dan perhitungannya dalam permutasi maupun kombinasi bisa berjalan dengan benar. Nah, ini contohnya dalam rumus faktorial kan berlaku hubungan n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 faktorial. Nah, jika n-nya sama dengan 1, maka 1 faktorial sama dengan 1 dikali 0 faktorial kan? Maka oleh karena itu, 1 faktorial membutuhkan 0 faktorial. Sehingga 0 faktorial ini harus ditetapkan sama dengan 1. Selain itu, pada kombinasi memilih 0 objek dari n objek, hasilnya tentu hanya ada 1, yaitu tidak memilih siapapun. Supaya hasil ini sesuai dengan rumus, maka 0 faktorial harus didefinisikan bernilai 1. Oleh karena itu, 0 faktorial ini disebut faktorial khusus, yang berbeda dengan definisi faktorial pada bilangan asli. Selanjutnya, sifat-sifat faktorial. Nah, sifat faktorial ini ada 3. Yang pertama, sifat rekursif, di mana sifat rekursif ini faktorial membutuhkan faktorial sebelumnya. Rumusnya, n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 faktorial. Nah, contohnya itu 5 faktorial, di mana 5 faktorial ini sama dengan 5 dikali 4 faktorial. Jika kita memang agak ribet gitu, menghitung 5 dikali 4 kali 3 kali 2, maka kita cari aja dulu 4 faktorialnya itu berapa. Nah, jadi kalau 4 faktorialnya udah dapat, maka kita tinggal mengalihkan 4 faktorial itu dengan 5. Selanjutnya contohnya ada 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 faktorial. Sifat faktorial yang kedua ada pembagian faktorial. Nah, kalau ada pembagian 2 faktorial dengan selisih, hasilnya berupa perkalian beberapa bilangan saja. Nah, rumusnya itu m faktorial bagi n faktorial sama dengan m dikali m kurang 1 kali m kurang 2 kali bla 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 kali n faktorial per n faktorial, di mana m lebih besar dari n. Nah, kita ambil contoh itu 7 faktorial bagi 4 faktorial. Nah, selanjutnya kita kalikan aja bilangan asli berurutnya 7 kali 6 kali 5 kali 4. Nah, kenapa kita berhenti di 4? Karena yang pembaginya itu 4. Maka kita stopin aja di situ. Untuk selanjutnya yang 4-nya ini tidak kita hitung, maka kita hanya perlu mengalihkan 7 dikali 6 kali 5. Sifat yang terakhir ialah pembagian faktorial dengan selisih 1. Nah, jika ada pembagian selisih 1, maka n faktorial per n kurang 1 hasilnya sama dengan nilai n itu sendiri. Nah, kita ambil contoh 7 faktorial dibagi 6 faktorial, maka hasilnya sama dengan 7.
Selanjutnya ada faktorial dalam permutasi. Nah, permutasi itu apa sih? Permutasi adalah susunan dari sekumpulan objek dengan memperhatikan urutannya. Jadi, kalau dalam permutasi ini, urutannya itu penting. Maka, jika urutan yang berbeda, hasilnya akan salah. Nah, rumus permutasi itu PNR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Dengan keterangan P sebagai permutasi, N sebagai jumlah banyaknya objek, dan R sebagai jumlah objek yang diambil untuk disusun. Nah, PNR itu cara penyebutannya itu permutasi dari N objek diambil R. Contohnya, di sini ditanya berapa banyak cara menyusun 3 huruf dari 5 huruf yang berbeda. Nah, ini kan kita disuruh menyusun, berarti dengan memperhatikan urutannya. Maka, permutasi dari 5 objek diambil 3 sama dengan N-nya tadi 5 dan R-nya 3. Maka kita masukkan aja ke rumus, 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial. Sama dengan 5 dibagi 2 faktorial. Nah, di sini kita menggunakan cara sifat faktorial yang kedua tadi, yang pembagian faktorial, di mana kita hanya perlu mengalihkan 5 kali 4 kali 3 saja. 5 kali 4, 20, 20 kali 3, 60. Maka kita dapat hasilnya 60. Selanjutnya ada faktorial dalam kombinasi. Kalau permutasi tadi dengan urutan, maka kombinasi ini tanpa memperhatikan urutan. Nah, kombinasi ini lebih condong ke memilih suatu objek. Rumus kombinasi ada kombinasi NK sama dengan N faktorial per K faktorial dikali N kurang K faktorial. Dengan keterangan C sebagai kombinasi, N sebagai jumlah banyaknya objek, dan K sebagai jumlah banyaknya objek yang diperintahkan. Nah, CNK ini bisa kita baca kombinasi dari N objek diambil K. Langsung aja kita ambil contoh, berapa banyak cara memilih 3 siswa dari 5 siswa. Nah, kombinasi dari 5 siswa diambil 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 kurang 3 faktorial. Sama dengan kita dapat hasilnya 5 faktorial 120, kita bagikan dengan 3 dikali 2 faktorial. Nah, itu hasilnya 12, maka 120 dibagi 12 hasilnya 10. Kita langsung masuk aja ke latihan soal yang pertama. Di sini kita disuruh mencari hasil dari 7 faktorial dibagi 5 faktorial. 5 faktorial sama dengan, nah, ini kita hanya perlu mengalihkan 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Nah, karena ini sama, maka kita coret aja. Jadinya tinggal 7 dikali 6. 7 kali 6, 42. Maka hasilnya 42. Selanjutnya, latihan soal yang kedua. Di sini ditanya berapakah banyaknya cara menyusun 4 buku yang berbeda di rak. Nah, tadi kan sebelumnya menyusun itu lebih ke permutasi. Namun, karena di sini nggak ada disebutkan ini dia cara menyusun 4 bukunya dari berapa objek. Nah, maka kita hanya perlu mengalihkan saja dari angka 4 ini, ke angka 1. Maka hasilnya 4 dikali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24. Nah, maka untuk soal yang ini ada 24 cara. Masuk ke latihan soal yang ketiga, berapa banyak cara menyusun 2 huruf dari 6 huruf yang berbeda. Nah, ini kan karena udah disebutkan dari 6 huruf yang berbeda, maka ini masuk ke dalam permutasi karena ada kata menyusun. Nah, jadi kita masukkan aja ke rumus P, N, R, N-nya itu 6 ya, yang lebih gede. N, R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Nah, sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial. Nah, sama dengan, ini kita hanya perlu mengalihkan 6 kali 5 saja. 6 kali 5 sama dengan 30. Maka hasil untuk latihan soal ketiga ini ialah 30. Nah, latihan soal yang terakhir,
dari 10 orang berapa banyak cara membentuk tim beranggotakan 3 orang. Nah, cara membentuk tim kan nggak perlu ada urutannya kan, jadi kita ini menggunakan kombinasi. Kita masukkan aja ke rumusnya C, N-nya 10 ya, sama dengan 10 faktorial per lainnya 3 faktorial per 10 kurang 3 faktorial. Nah, sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial per 7 faktorial. Nah, ini kita hanya perlu mengalihkan 10 kali 9 kali 8 per 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu kan 3 dikali 2. Maka ini kita tulis saja ya. 3 dikali 2. Ini 2-nya kita coret-coret aja. Ini jadi 4. 3, ini jadi 3. Maka 10 kali 3 kali 4. 30, 60, 120. Maka hasil yang kita dapat untuk latihan soal terakhir ini yaitu 120. Oke, mungkin segitu saja pembahasan kita mengenai faktorial ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.